Halo, selamat sore teman-teman. Salam. Kembali lagi bersama saya, Eurika Bunga Nubatonis, dan rekan saya, Anita Angelina Frare, dalam podcast The Power Girls. Di sini kami sudah mengundang dua teman kami yang akan kami wawancarai dalam beberapa waktu ke depan. Di dalam podcast ini, kami akan mewawancarai dua teman kami yang sudah ada di tempat ini tentang Johannes Calvin. Oke, sebelum itu saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk teman berdua memperkenalkan diri. Hai, nama saya Stefan Gale dan saya Kristina Kanaku. Oke, di dalam pembahasan ini kita akan membahas salah satu tokoh reformator gereja dan pada abad sebelum Masehi, yang pada saat ini gereja Kristen khususnya Gemit yang menganut aliran Calvinisme yang ditulis oleh Calvin sendiri. Di sini kita akan berbincang bersama kedua teman kami tentang Johannes Calvin. Ya, teman-teman, kita akan masuk dalam bagian yang paling seru, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan bertanya kepada kedua teman kita yang sudah ada di tempat ini tentang Johannes Calvin, yaitu pertanyaan yang pertama. Di saat Calvin mengeluarkan sumbangan pemikirannya pada abad pertengahan di Jenewa, apakah ada pro dan kontra dari masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Bunga. Yang pastinya pada saat sebelum Masehi, pada saat Calvin mengeluarkan pemikirannya, yang pastinya ada pro dan kontra dari masyarakat, yaitu terhadap pemikiran John Calvin di Jenewa mencakup berbagai sudut pandang. Beberapa contoh Calvinisme mencakup pengikut yang menghargai teologi dan tata kelola gereja yang diusulkan Calvin. Sementara itu, kontranya melibatkan kritik terhadap ketatnya kontrol gereja dan negara yang dijalani. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit dari pendapat saya. Pendukung Calvinisme menghargai ajaran teologisnya seperti predestinasi dan ajaran keselamatan. Mereka juga dapat melihat pengelolaan gereja yang ketat sebagai cara untuk memelihara moralitas dan ketertiban sosial. Saya akan masuk ke dalam selain buku 16 dokumen dasar Calvinisme itu dicantumkan dua kata gereja, Emden 1971, Dekret 1619, serta sejumlah dokumen liturgi yang dipergunakan oleh gereja. Sini pertanyaannya, apa isi dari dokumen liturgi yang digunakan gereja tersebut? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nita. Oke, dokumen liturgi yang digunakan oleh gereja pada abad pertengahan yang dibuat oleh Calvin adalah Institutio Christianae Religionis. Dokumen ini merupakan karya tulis teologis yang membahas ajaran-ajaran reformasi teologis Calvin, termasuk pandangan mengenai liturgi dan tata ibadah dalam gereja. Calvin menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ajaran Alkitab dalam penyelenggaraan ibadah gereja. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam pertanyaan yang ketiga, yaitu pada saat Johannes Calvin menulis pandangannya, ia mengangkat cerita yang ditulis oleh Luther dan Erasmus. Dalam bab kebebasan seorang Kristen, pada saat itu terdapat dua perbedaan dari pemikiran Luther dan Erasmus. Pertanyaan saya, jelaskan perbedaan pemikiran Luther dan Erasmus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Bunga. Yang pastinya ada perbedaan pemikiran dari Martin dan Erasmus sendiri. Nah, mengenai konteks pemahaman teologis mereka, Luther mengeksplorasi konsep kebebasan dalam konteks kehidupan beragama, khususnya melalui karya bab kebebasan seorang Kristen. Bagi Luther, kebebasan Kristen ditekankan sebagai pembebasan dan hukum dan perbuatan baik sebagai cara untuk mencapai keselamatan. Sedangkan bagi Erasmus sendiri menyuarakan pandangan yang lebih moderat dalam karyanya Kebebasan Kemauan. Erasmus lebih
oleh kerusuhan yang pada zaman itu ditimbulkan oleh kaum Anabaptis, Empedu, yang mengabarkan pengadilan ilahi terhadap pemerintah duniawi. Ia langsung mengecam gerombolan orang tolol dan biadab yang gereja cipta dalam amukannya, mencoba menumbangkan pranata dan ditetapkan oleh Allah itu. Dalam bagian itu, Calvin terus-menerus mengadakan perdebatan dengan kaum Anabaptis. Ia mengkritik pola berpikir mereka yang menyebabkan beberapa menolak jabatan pemerintahan dan menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemakaian kekerasan. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam sesi pertanyaan yang terakhir. Saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman, apa kontribusi utama Calvin terhadap teologi Kristen yang masih relevan hingga hari ini? Kontribusi utama Calvin terhadap teologi Kristen yang masih relevan hingga saat ini termasuk doktrin predestinasi, ajaran tentang kedaulatan Allah, dan pengembangan sistem teologi yang terstruktur dalam institusi-institusi agama Kristen. Pemikiran teologisnya memengaruhi berbagai aliran Kristen dan tetap menjadi dasar bagi banyak gereja teologi masa. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam hampir selesai dalam acara ini. Jika teman-teman melihat dalam video ini ada ketegangan dari kami, mohon dimaklumi. Dan ini walaupun ada ketegangan dalam video ini, tetapi teman-teman kami sudah menjawabnya dengan baik. Jika teman-teman yang menonton belum puas dengan jawaban mereka, ini teman-teman bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Oke teman-teman, dari kami berempat, jika teman-teman yang menonton ada yang suka, teman-teman bisa DM kami. Oke teman-teman, dalam podcast sore hari ini sampai di sini saja. Kami pamit undur diri. Saya Eurika Bunga Nubatonis dan rekan saya Anita Angelina Frare dari podcast The Power Grills. Kami pamit undur diri. Bye.